Kebumen, kerinci kanan, kerinci kiri, manfaat. Ketika kita mencintai Rasul, mengaku mencintai Rasul, tapi ternyata bahkan mengaku sebagai keturunan Rasul, tapi akhlaknya buruk, malah itu justru akan mencoreng nama baik Rasulullah. Betul? Maka saya minta pada panjenengan gunakan akal sehat. Ojo melu Habib, tapi Habibe rak duwe akhlak, ya, rak duwe ilmu. Mending melu kiai ulama yang mana bisa jadi mereka itu juga dzurriyyah Rasul, keturunan Rasul, seperti keturunan Wali Songo, karena Wali Songo itu merupakan dzurriyyah Rasul. Wali-wali kurun awal yang datang ke Indonesia itu banyak yang dzurriyyah Rasul, termasuk Wali Songo, semuanya dzurriyyah Rasul. Kita mengikut mereka walaupun mereka tidak dikenal kesayyidannya, kesyarifannya. Mereka itu ya sudah berbaur seperti kita, kiai, gus, kang, ya kan, wong Cirebon misalnya kang gitu kan, kang kaji gitu, dipanggilnya kang kaji. Ya bisa jadi mereka itu di dalam darah mengalir dari Rasulullah. Ya kita lebih baik ikut mereka saja, nggak harus pakai ikut yang label-labelnya Habib atau apa sekalian, tapi ternyata kelakuannya orang mencontohkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata baginda Rasul, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya, pakai harap taukid, sesungguhnya yang paling kucintai di antara kalian, wa aqrabakum minni manzilan, dan yang paling dekat kedudukannya denganku kelak di antara kalian adalah ahasinakum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Bahkan wa ab'adakum minni, atau inna abghadakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kalian, wa ab'adakum minni manzilan fil jannati, dan orang yang paling jauh tempatnya dariku nanti di surga. Walaupun umat Rasul sudah dipastikan masuk surga, tapi ada yang dibenci oleh Rasul, walaupun dia penghuni surga tapi tidak disukai oleh Rasul, dan bahkan tempatnya jauh, tidak bisa berjumpa dengan Rasul SAW walaupun dia masuk surga. Siapa? Musawikum akhlaqan, yang buruk akhlaknya, yang buruk di antara kalian akhlaknya itu yang paling kubenci, yang paling jauh tempatnya kelak walaupun dia masuk surga. Sedangkan orang yang paling disukai oleh Rasul, paling dicintai oleh Rasul, orang yang punya akhlak mulia, innal abda, sesungguhnya seorang hamba bisa naik derajatnya, dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat, wa syarafal manazila, dan juga kemuliaan, ya, makom, kedudukan yang tinggi yang mulia. Dengan sebab apa? Bi husni khuluqihi. Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi, sesungguhnya seorang hamba bisa mencapai dengan wasilah akhlaknya yang mulia kebaikan-kebaikan di akhirat, wa syarafal manazil, dan juga makom-makom yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab akhlaknya yang bagus. Innahu wa innahu, dan sedangkan sesungguhnya orang itu la dhaiful ibadati, padahal ibadahnya itu lemah. Walaupun dia cuma amalkan yang wajib-wajibnya, sholat wajib, puasa wajib, yang wajib-wajibnya aja, yang sunahnya kurang, yang sunahnya sedikit, tapi dengan berkah, dengan wasilah akhlaknya yang mulia, Allah akan memberikan tempat yang mulia. Allah akan terus menaikkan derajatnya setahap demi setahap, bahkan nanti di surga dia bisa terus bertahap naik. Apa iya seseorang yang sudah di surga tidak stuck di situ saja, dia bisa terus meninggi derajatnya? Bisa. Contoh siapa lagi? Contoh seperti kita kalau punya anak yang soleh, dididik di pesantren NU, dititipkan di guru-guru ngaji NU, di masjid-masjidnya NU, dititipkan kepada kiai NU, guru-guru NU, kemudian dididik contohnya Al-Quran saja, sampai-sampai dia mampu membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, lantas dia mengamalkan isinya juga. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka ulbisa walidahu tajan min nurin, orang tua si anak tersebut akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya.
Bagaimana dengan yang mengamalkan dan membacanya? Itu lebih daripada mahkota. Orang tuanya bodoh, orang tuanya cukup sebagai orang awam, tapi dia mengamalkan kewajiban sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Tapi anaknya dititipkan supaya pintar, supaya ngerti Quran, supaya bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada abad tabiin. Tidak asal kembali pada Quran, tapi nyatanya keluar daripada substansinya Al-Quran. Karena dididiknya oleh kiai-kiai NU yang punya silsilah, maka anak ini tidak salah memahami Qurannya. Al-isnadu minad-din, sanad itu merupakan bagian daripada agama. Kalau kita tidak memperhatikan sanad ilmu, maka kita akan menjumpai orang yang hanya bicara sekecapruk kebaik, ngecapruk ya, ngomongnya itu asal-asalan. Oleh karenanya di dalam mempelajari ilmu agama harus punya sanad ilmu, harus perhatikan dari mana kita mendapatkan ilmu tersebut. Inna hadzal ilma dinun, kata Rasul, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan agama. Jadi orang kalau mengaku sebagai seorang muslim, dia harus ngaji, dia harus belajar agama, dia harus mempelajari ilmu agama Islam. Wassalatu dinun, dan sholat juga merupakan agama. Bahkan imaduddin, tiangnya agama. Jadi kalau ada orang Islam, ngaku muslim, ngaku mukmin, tapi ternyata tidak mau sholat, cukup eling saja, maka orang tersebut tidak dikatakan Islam dengan sempurna, cuma eling doang. Tapi pas wayah emangan kudu ana panganane. Nah yang seperti itu eling apa ora? Eling apa ora? Ra eling ya, wong geblung. Nah, oh jadi turut. Orang kalau urusan sholat cukup eling, puasa cukup eling, tapi urusan panganan, makan, nek kencot kok tange, kudu ana panganane. Ra eling geblung kuwe. Ya, ngerti kencot? Ngerti kencot apa ora? Oh, itu kencot, ngelit. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian lantas, bagaimana kita menjadi seorang yang beragama Islam? Harus mempelajari agamanya, harus sholat. Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Lantas kita mengerti ilmu agama, mengerti tentang tata cara sholat yang benar itu dengan cara apa? Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Maka perhatikan oleh kalian, dari mana kalian mendapatkan ilmu tersebut. Kenapa kok kita harus hati-hati mengambil ilmu, mencari majelis, mencari guru, mencari pengajian? Karena banyak orang yang baik kemudian menjadi penjahat karena salah pilih pengajian dan guru. Kama qala Ustaz Joker radhiyallahu anhu. Itu kata Joker, gitu ya. Kata Ustaz Joker, banyak orang yang tadinya baik menjadi tidak baik. Buktinya banyak orang yang tadinya baik-baik saja padahal masih bodoh, tapi kemudian ikut pengajian malah jadi teroris. Banyak yang seperti itu ya. Awas, hati-hati. Seperti yang terjadi di Sumatera Selatan Ramadan tahun lalu, Ramadan yang lalu itu pas pertengahan Ramadan ada yang namanya Kasan, si Kasan, anak nih Kasan, anak singarane Kasan. Kasan itu berarti kan Hasan sebetulnya, karena ini bahasa Jawa. Itu juga orang-orang transmigran juga ya. Duduk Kasan kie, duduk Kasan gue ya. Kasan yang di sana, yang di Palembang, Sumatera Selatan, di daerah Banyuasin. Hasan itu kan artinya bagus, tapi di pertengahan Ramadan dia membantai ibunya. Ibunya kenapa dibantai? Dibantainya di mana? Ibunya sedang tadarusan Al-Quran di dalam masjid, dibantai, dibunuh oleh anaknya yang namanya Hasan. Namanya Hasan artinya bagus, tapi kalau kayak begitu berarti bukan Hasan ya, bukan bagus, tapi blesak. Kemudian mau dilerai oleh ayahnya disabet pakai pedang, kena lehernya tapi masih hidup, selamat. Ditangkap oleh polisi dibacok, kemudian diringkus bareng-bareng, kena ditangkap, diinterogasi oleh polisi. San, kenapa kamu setega itu membunuh ibumu? Karena ibu saya sesat, Pak. Gitu, karena ibu saya telah melakukan kesesatan. Emang apa kesesatannya? Ibu saya melakukan tadarusan Al-Quran di masjid. Itu bid'ah, dan bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan pasti masuk neraka. Dan siapapun yang melakukan bid'ah itu halal dibantai, halal untuk dibunuh. Itu ajaran orang Wahabi. Orang Wahabi itu nggak mau dibilang Wahabi, mereka maunya dibilang Salafi, padahal bukan Salafi tapi Talafi. Talafi itu perusak, bukan salafus soleh, tapi talafut toleh, perusak yang buruk perilakunya. Nah ya, jangan ikut yang seperti itu. Siapa sih mereka yang Wahabi? Yang kalau kita muludan dibilang bid'ah, sesat,
kita sholawatan dibilang bid'ah, sesat, gak dari Rasulnya. Zikir bersama, ratiban, tahlilan, sholawatan, sesat, gak ada dari Rasulnya, kata begitu. Kenapa kok tahlilan dibilang sesat? Ya, kalau tahlil saja sih itu bagus, itu merupakan ibadah. Tapi kalau tahlilan itu bid'ah, sesat. Kalau sholawat saja itu sunnah, kata mereka. Tapi kalau sholawatan itu merupakan bid'ah. Kemudian kalau zikir bagus, tapi kalau sudah antum namanya antum di aki kan suka gitu bilangnya. Kalau antum itu suka zikiran, kalau zikir saja bagus, tapi antum itu sukanya zikiran, ya, suka zikiran, apalagi berjamaah gitu kan, wong Cilacap gitu, jamaah. Bukan jamaah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini wong Cilacap. Ya. Wah, bid'ah kalian, sesat, enggak ada. Nah, pas kulo tanya begini. Nah, kalau sholat Jumat itu cukup sekali apa tiap hari Jumat? Ya, tiap hari Jumat lah. Nah, kalau sekali disebut ya sholat Jumat. Kalau tiap Jumatan kami rutin disebut bingung. Jumatan. Nah, bid'ah ora. Gantiannya mesti marah, gitu kan. Bid'ah ora. Gitu. Enggak, ya itu pakaian. Tadi taklil bagus, tapi taklilan karena pakaian dibilang bid'ah, sesat. Sholawat bagus, sunnah, tapi kalau pakai akhiran dia sholawatan itu katanya sesat karena diperbanyak. Rasul nggak pernah seperti itu. Ya, apalagi sampai 1000, 2000 kali sholawatan. Banyakan tahlilan sampai 165 kali, ya, ataupun yang sampai 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ada tuh Rasul lebih dari 100 kali zikir, ya. Kalian juga zikir-zikir istighosan yang lainnya, gak ada tuh bid'ah. Nah, itu sekarang sholat Jumat apa cukup sekali, kata saya. Kan rutin kita juga memperbanyak setiap Jumat, berarti melakukannya kan banyak. Kalau dilakukan setiap Jumat berarti kan Jumatan, bid'ah apa ora? Gitu kan? Ya enggak, otak sirah gitu kan. Dasar sirah dul gitu. Langkah polone. Nah, itu awas hati-hati. Jadi kita tuh sebagai seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus jaga, rawat akal sehat kita. Kenapa? Orang yang mendapatkan rahasia ilmu dari Allah, pemahaman ilmu dari Allah adalah orang yang masih punya akal sehat. Karena kalau orang ngaku Islam, semangat berislam tapi nggak pakai polo, nggak pakai apa? Nggak pakai polo, nggak pakai akal sehat, nggak pakai akal waras, maka dia akan seperti zombie. Zombie itu semangat, kontak, orang duit utek. Kenapa demikian? Allah yang mengajarkan kepada kita, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahu rasuluhu bimurri wa makna. Allah hanya akan memberikan rahasia-rahasia ilmunya kepada orang yang Allah kehendaki, dan orang yang diberikan rahasia ilmunya Allah, maka dia sesungguhnya telah mendapatkan anugerah yang sangat agung. Dan hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat, ayat Allah yang kauniyah yang ada di alam semesta ini. Juga orang-orang itu akan mampu menganalisa ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sunnatullah, kejadian-kejadian alam. Sunnatullah allati, sunnah itu ada 4. Kalau sunnah secara umum, sunnah itu ada 4. Sunnatullah allati qad khalat min qablu wa lam tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian ada juga sunnah Rasul. Ya, alaikum bisunnati, tetap teguhlah kalian memegang sunnahku. Sunnah Rasul juga terbagi menjadi 3. Ada sunnah aqwal, ucapan, ada sunnah af'al, perilaku, ada sunnah taqririyah, sesuatu yang tidak dilakukan Rasul, tidak diperintahkan Rasul tapi diamalkan oleh para sahabat. Rasul mendengar informasi itu, Rasul tidak marah, tidak menyalahkannya, atau Rasul menyaksikannya langsung, Rasul tidak marah, bahkan mendiamkannya. Itu merupakan hal yang bid'ah hasanah di zaman Rasul SAW, dan Rasul tidak melarangnya. Masuk kategori sunnah juga, namanya sunnah taqririyah. Ada juga sunnah yang ketiga adalah sunnah para sahabat. Dari mana? Kata Rasul tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan pegang teguhlah selain sunnahku juga sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabatku yang telah menerima
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sepeninggalku. Jadi ada sunnah sahabat seperti apa? Tarawih 20 rakaat diberjamaahkan bersama di masjidkah, di musholakah, karena itu merupakan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sampai-sampai sunnah tersebut oleh sahabat Umar disebut ni'matil bid'atu hadhi, ini adalah bid'ah yang ngunah. Bid'ah apa? Ngunah. Jadi ada bid'ah yang ngunah, sing genah, sing bagus, orang blesa. Ya, ada bid'ah yang bagus juga ternyata, walaupun ya itu kan termasuk bid'ah sahabat, bid'ah hasanahnya sahabat Umar. Kemudian sunnah yang keempat ada sunnah umat. Dari mana sunnah umat? Dari hadits Rasul. Di dalam Sahih Muslim ada riwayat hadits yang derajatnya hasan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasam min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi qasam min awzarihim syai'un. Man sanna, man utawi sapa wong iku sanna kang agawe sapa tulah man fil islami dalam Islam sunnatan hasanatan ing sunnah kang bagus. Yang dimaksud bukan sunnah Rasulullah, bukan sunnahnya Rasul, tapi yang dimaksud adalah sunnahnya umat. Karena apa? Karena kata kuncinya adalah man, khitabnya kepada umat. Jadi yang membuatnya adalah umat. Siapapun di antara kalian umatku yang di dalam Islam ini membuat rintisan, sebuah rintisan, bahasa lainnya apa? Ya, inovasi. Inovasi. Ya, jenengan dapat air kelapa saya. Siapa yang di dalam Islam ini membuat inovasi, tapi inovasi yang hasanah, yang baik, ya, maka dia falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan siapapun di antara kalian wahai umatku, man khitabnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan siapapun di antara kalian wahai umatku yang di dalam Islam ini membuat sunnah sayyi'ah, bukan sunnah Rasul, karena sunnah Rasul tidak ada yang sayyi'ah, semuanya sunnah Rasul bagus, betul? Karena itu merupakan guidance bagi kita. Bahkan dasar hukum Islam adalah sunnah Rasul, adalah syariat Rasul. Kita nggak mungkin menyatakan Rasulullah itu mengajarkan hal yang buruk, tidak. Jadi yang dimaksud sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk itu apa? Nah, tadi ada kata kuncinya man khitabnya. Jadi yang membuatnya adalah umat. Falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasam min awzarihim syai'un, dan mendapatkan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Ini yang menjadi dasar para ulama mujtahid membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Berarti yang membuatnya umat, walaupun disebut sunnah, sinonimnya adalah bid'ah. Sunnatan hasanatan, bid'ah hasanah, sunnatan sayyi'atan, bid'ah sayyi'ah, karena kitabnya man, yang membuatnya adalah umat. Contoh bid'ah hasanah, contoh bid'ah hasanah, contoh Quran, sing biasa kita cekal, sing biasa kita pakai, Quran, mushaf Quran, ya, yang kita biasa baca, itu ada harokatnya apa tidak? Ada titiknya apa tidak? Ada penulisan angka ayatnya apa tidak? Ada pembagian juznya apa tidak? Dibagi jadi berapa juz? 30 juz. Apakah itu semua ada di zaman Rasul? Tidak. Yang pertama kali contoh nih, di zaman Rasul, mushaf yang ada di zaman sahabat saja, yang ada di zaman sahabat itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Di zaman sahabat belum ada titik, belum ada harokat, entah titik pembeda huruf ataupun harokat, penulisan angka, nomor ayat di ujung ayat, tidak ada di zaman itu. Kemudian pembagian juz jadi 30 juz, di zaman sahabat tidak ada, apalagi di zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kapan adanya titik? Titik yang pertama yang membubuhkan titik di dalam mushaf Al-Quran itu adalah ulama tabi'in, muridnya sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, namanya Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, di kisaran 56 Hijriahan tahunnya. Siapa beliau? Beliau muridnya Sayyidina Ali, berarti tabi'in. Beliau orang yang pertama kali membubuhkan titik pembeda atau titik tanda i'rab, bukan titik pembeda huruf. Kalau pembeda huruf itu kan ba, ta, tha, ya, nun, shin, dha, zai, zal, fa. Nah, itu kan titik pembeda huruf. Kalau ini pada saat itu belum ada. Pada saat itu belum ada. Di zaman itu belum ada titik itu. Titik yang dibubuhkan oleh beliau menggunakan tinta warna merah itu titik tanda i'rab. Satu titik di atas huruf itu berarti menandakan nasab. Itu fathah a, gitu kan. Munine nangap a.
kemudian satu titik di bawah huruf itu menandakan jer, gitu kan, rada nyengir, munine ih gitu. Satu titik kemudian di depan huruf itu menunjukkan ropa, itu mercucu gitu kan. Baru itu titik yang dibubuhkan pada saat itu. Jadi sebelum ada titik yang pembeda huruf, baru ada titik penanda i'rab. Sebelum titik penanda i'rab ada, itu belum ada tanda apapun. Bahkan andaikan kita nggak mau pakai bid'ah, kalau tetap menggunakan rosmul ambat. Rosmul ambat tuh tulisan bangsa Nabatea yang huruf-hurufnya aja masih terpisah-pisah, gak seperti Quran yang sekarang tulisannya sudah nyambung-nyambung dan bagus. Dulu hurufnya itu masih terpisah-pisah. Bangsa Nabatea gak perlu titik, gak perlu harokat, mereka sudah pandai. Memang bangsa mereka sudah menggunakan itu. Tapi kita bangsa di luar Arab, kita Arab-Arab cemas. Kita kan Arab-Arab cemas, bukan orang Arab, ya kan? Kita cuma Arab-Arab cemas aja, atau cemas datangnya orang Arab gitu kan. Nah, kita ini kalau nggak mau pakai titik, kita akan salah baca. Kalau salah baca bahasa Arab pasti salah makna. Contoh, tulisan fakok balu dengan fakok dulu, kalau nggak pakai harokat, nggak pakai titik, itu sama. Fakok balu artinya terimalah oleh kalian, tapi kalau dibaca fakok dulu, bunuhlah oleh kalian. Nah, bisa salah kaprah, harusnya diterima. Ada utusan fakok dulu, wah berarti dibunuh, harusnya diterima, ini malah dibunuh. Karena apa? Nggak pakai bid'ah. Tuh. Tapi apakah titik tersebut merubah Al-Quran? Tidak. Kemudian waktu di kurun tahun 86 Hijriah, ada murid Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, murid Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, berarti atba'ut tabi'in, namanya Imam Khalil Al-Farahidi. Beliau mengganti titik i'rab itu dengan harokat. Yang di atas jadi fathah, yang di bawah jadi kasrah, yang di depan kemudian jadi dhammah, ditambah lagi syiddah. Maka beliau seorang atba'ut tabi'in, bukan nabi yang membubuhkannya, bukan pula sahabat, tapi ulama. Kalau kita panjenengan, kalau panjenengan sudah yo baca Quran, orang nganggo harokat fathah, kasroh, dhammah, kira-kira bener apa ora bacane? Bisa apa ora bacane? Mangkane iku kudu nganggo tapi bid'ah sing genah alias bid'ah hasanah. Karena jangankan gak ada harokat, jangankan yang gundul, Quran yang gondrong bagian masih banyak yang salah bacanya. Betul? Gitu, hidup bid'ah. Kemudian apalagi pembagian huruf, penulisan angka di ujung ayat, itu juga oleh ulama, ahli-ahli Quran, bukan di zaman Rasul, bukan di zaman sahabat. Kemudian apalagi pembagian Al-Quran menjadi 30 juz. Dulu di Indonesia ada kelompok pembaca Quran yang menamakan kelompoknya itu dengan odoj, one day one juz, sehari 1 juz. Tapi mereka seringkali kelompok itu membid'ah-bid'ahkan amaliyah kita, seperti zikir bersama, ya. Tapi mereka kalau baca Quran sehari sejuz boleh katanya. Saya tanya, ada nggak hadisnya yang menyatakan Rasulullah senantiasa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari 1 juz? Ada nggak hadisnya? Ra'ono, nggak ada. Berarti one day one juz juga bid'ah. Tapi apakah salah? Tidak. Jadi tidak semua bid'ah itu salah. Tapi kan orang Wahabi selalu pakai dalil. Awas, hati-hati, jangan gampang terbujuk rayu. Juga gampang gumunan. Jangan sampai kita gampang takjub kepada orang hanya karena pintar dalil atau pintar dengan bahasa Arab. Itu pun Arabnya cuma antum, anak, akhi, ukhti. Susah bener gitu kan, ya. Itu pun terjemahan kadang dalilnya kan pakai, ada hadisnya, gak boleh kita pakai bid'ah. Apa tuh? Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Setiap perkara yang baru yang itu adalah bid'ah,
bid'ah adalah kullun muhdatsat, setiap perkara yang baru, malam yu'ad fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah ada di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan, tidak pernah diperintahkan, tidak pernah ditakrir oleh baginda Rasul, itu adalah perkara yang bid'ah. Maka itu semuanya sesat. Kata hadis nih kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Makanya tadi si Hasan itu membantai ibunya karena menurut dia tadarus Al-Quran itu bid'ah. Dan apakah benar? Nanti ya kita jelaskan. Kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan pasti akan masuk neraka. Apakah benar mengartikannya demikian? Kalau Kiai NU belajar ilmu gramatika Arab, nahwu, sorof, badai, bayan, ma'ani, mantek, balaghah, arud dan semacamnya, mereka memahami bahwa tidak semua kul itu bermakna general atau semua. Kul itu ada kul majmu', ada kul jami'. Contoh dalam kullu bid'atin dhalalatun, kul yang pertama itu kul majmu', artinya sebagian dari cakupan keseluruhan ada sebagian. Kemudian yang keduanya wa kullu dhalalatin finnar, itu baru kul jami', general semuanya, barulah semua kesesatan akan masuk neraka. Tapi sebagian bid'ah saja yang disebut sesat. Contohnya seperti tadi, dan orang Wahabi pun pasti menggunakan mushaf Al-Quran yang ada titiknya, ada harokatnya. Mereka pakai tidak Quran yang begitu, pakai apa tidak? Ada titiknya apa enggak? Orang Wahabi Qurannya ada harokatnya apa enggak? Ada, berarti orang Wahabi juga pakai bid'ah. Bahkan ada Ustaz Wahabi namanya Kiran Ad-Durjana, itu mengajarkan kepada muridnya sholat. Jika antum mau di dalam sholat, antum mau membaca mushaf, boleh antum sambil pegang mushaf. Kalau tidak ada mushaf, antum bisa buka HP antum, bisa antum pegang dengan tangan kanan antum, bisa antum pegang dengan tangan kiri antum buka mushaf yang ada di HP antum, itu juga boleh ketika sholat. Ada ustadz yang katanya ngajari Masjid Nabawi, kemudian suka membid'ah-bid'ahkan amalian orang NU dan Kiai NU, tapi dia mengajarkan sholat pegang HP. Apakah ada di dalam hadisnya wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati yaftahu Qur'anan androidan? Adalah kebiasaan Rasul di dalam sholat beliau membuka Quran Android. Ada tidak seperti itu? Kalau mushaf kita namanya mushaf apa? Mushaf Utsmani. Ya, kalau dia berarti mushaf Xiaomi. Bid'ah apa tidak itu? Ada gak hadis dari Rasulullah pegang HP ketika sholat? Sholat ibadah apa bukan? Ibadah yang bahkan paling maktoh, ya kan? Tata caranya diajarkan oleh Rasul, sampai pembatalan diajarkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh baginda Rasul sejelas-jelasnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, diterangkan bahkan dipraktekkan langsung oleh baginda Rasul. Nih, lihat seperti aku sholat, bukan cuma kata orang lain aku sholat demikian, tapi lihat begitu. Nah, apa pernah ada sahabat Rasul melihat Rasulullah kemudian megang tablet, iPad? Enggak kan? Enggak. Megang handphone? Enggak ada. Nah, ini katanya bid'ah, tapi kok dipakai? Nah, berarti bid'ah kalau dipakai dewek ya enggak bid'ah. Kalau dipakai orang NU ya itu bid'ah. Nah, ya, kalau diamalkan orang NU itu sesat menurut Wahabi. Tapi kalau diamalkan sendiri itu nikmat. Jadi bid'ah itu buat mereka nikmat kalau diamalkan oleh mereka. Jangan kita terbujuk rayu. Terlebih sekarang anak-anak muda, baik yang gadget handphone, ngajinya melalui YouTube, gitu kan? Salah pilih. Ustadznya ustadz bermasalah. Kan sekarang banyak ustadz bermasalah tuh. Ya, ini bid'ah, itu bid'ah, ini syirik, itu syirik, tapi dilakukan sendiri. Aneh. Terlebih kita nggak perlu ngikut kiai, nggak perlu ulama. Kiai kita, ulama kita Muhammad. Kapan ketemu dengan Nabi Muhammad? Nah, so aneh gitu kan? Aneh dia orang. Kemudian seperti tadi yang dilakukan oleh si Hasan yang tadi, orang tuanya tadarusan Al-Quran, wong kene biasa tadarusan apa? Biasa tadarusan apa? Ibu-ibu suka tadarusan apa tidak? Tadarusan Al-Quran. Kata orang Wahabi, tadarus Al-Quran itu bid'ah. Apakah benar tadarus Al-Quran itu bid'ah? Ada sebuah riwayat hadits yang derajatnya hasan. Begini kalimatnya: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah.
tidaklah suatu kaum itu berarti lebih daripada satu orang, mau 2 orang ngumpul, 3 orang ngumpul, 4 orang ngumpul, dan unlimited terus, tidak terbatas, banyak ngumpul di mana? Fi baitin min buyutillahi, di tempat-tempat yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah, masjid, mushola, langgar, majlis dan semacamnya. Untuk apa? Ya teluna kitaballahi, mereka bersama-sama membaca kitabnya Allah dan meresapi maknanya, wa yatadarasunahu, dan mereka bertadarus dengan Quran tersebut, saling mempelajari satu sama lain. Apa rewardnya, fadilahnya? Illa nazarat alaihimus sakinah, tidak kecuali akan turun ketentraman kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wasyathumur rahmah, dan Allah akan mencurahkan limpah rahmatnya, anugerahnya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang tadarusan Al-Quran. Wa afathumul malaikatu, dan para malaikat akan ngumpul menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah juga akan membanggakan ahli tadarus tadi, jamaah tadarusan tadi di hadapan para malaikatnya Allah. Hadza haditsun hasanun, derajat haditsnya adalah hasan, berarti sunnah apa bid'ah? Tadarusan sunnah apa bid'ah? Tadarusan sunnah apa bid'ah? Baik bagaimana dengan orang Islam, orang NU biasa tahlilan, orang NU juga punya bid'ah yang lain, sesat, makanya orang NU harus dibantai, gitu kan? Apa bid'ahnya? Di antaranya tahlilan. Kita biasa tahlilan, orang NU suka tahlilan. Kalau tahlil saja la ilaha illallah itu diajarkan, itu kalimat thayyibah. Tapi kalau sudah tahlilan, itu perbuatan bid'ah. Apa kok disebut perbuatan bid'ah? Ya, tahlil, kalimat tahlil dihadiahkan kepada ahli kubur, zikiran dihadiahkan kepada ahli kubur. Kemudian isi dalam tahlilan juga ada pembacaan ayat Al-Qur'an, amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun, dan selanjutnya. Kemudian juga ada ayat kursi. Jangan tanya ayat mejanya di mana, mejanya lagi dipakai, nyong, pakai nyong singah kone ya. Kemudian apalagi yang dibaca? Ada Al-Ikhlas, Qulhu, kemudian juga ada Al-Falaq, ada An-Nas di dalam tahlil. Kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur, ada bacaan Quran. Apakah itu bermanfaat? Ya, apakah bermanfaat? Tidak. Orang Wahabi juga pakai dalil. Apa dalilnya? Surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wallahu rasul an bi wa makna. Apa maknanya? Seseorang tidak mendapatkan hadiah pahala dari orang lain kecuali hanya apa yang telah dilakukannya, amal soleh ketika dia hidup. Jadi tidak ada tuh hadiah pahala dari orang lain. Tahlilan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, tidak sampai ke mereka. Kemudian apalagi setelah tahlilan dibagikan besek, bagi-bagi makanan, ya. Kemudian atas nama orang yang telah meninggal, apakah sampai? Apakah bermanfaat pahala sedekah tersebut kepada si ahli kubur? Enggak bakalan. Itu cuma menghambur-hamburkan harta. Jadi sebetulnya orang Wahabi itu pelit, ya, pelit, buludan. Pakai duit apa ora? Pakai duit apa ora? Iki acara nganggo duit apa ora? Saya tanya, pakai duit apa enggak? Awas kalau enggak. Iya, maksudnya ini kan tenda, harus kan disewa, sound system masih gratisan, begitu kan? Ini mepet banget. Nah, kemudian tim hadro masa nggak dikasih? Kalau tim hadro nggak dikasih besek, nggak dikasih jaburan, nggak dikasih duit, nanti besok nggak mau nih main sholawatan lagi, hadrohan lagi, ya. Nah, tadi tentang hadiah pahala kepada ahli kubur. Pakai dalil di Al-Quran, ayatnya ada wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tapi apakah betul substansinya maqasid syariahnya seperti itu? Ternyata kiai-kiai NU memahami ayat ataupun hadis tidak hanya caplokan-caplokan, hanya berdasarkan terjemahan bebas lafziyah, kemudian beristinbat hukum. Haram cara seperti itu. Para ulama NU mengkaji secara detail, ulama Ahlus Sunnah memahami dalil itu secara detail, bahkan setiap huruf saja menentukan kapasitas dari substansinya. Maka ayat yang tadi huruf pertamanya apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Huruf pertama apa? Wau. Huruf wau itu dan huruf penyambung, harfu atfin. Harfu atfin itu tergantung maktuf alihnya. Berarti nggak bisa berdiri sendiri untuk bisa menetapkan sebuah hukum, istinbat hukum. Ayat 39 dari surah An-Najm harus disertakan dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka dari mana? Lihat siakul kalamnya, redaksional yang sempurnanya. Dari mulai ayat 36 ternyata ketika dipelajari, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wallahu rasul a'lam bi makna. Apakah kalian telah membaca isi kandungan yang terdapat dalam suhufnya Nabi Musa dan juga dalam suhufnya Nabi Ibrahim yang senantiasa mendapati janji? Apa maksudnya? Klausul, undang-undang, syariat yang Allah terapkan untuk umat Nabi Musa dan untuk umat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa? Seseorang Allah taziru waziratu wizra ukhra, tidak akan menanggung dosa orang lain, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang juga tidak akan mendapatkan hadiah pahala dari orang lain. Ini
ternyata klausul undang-undang syariat yang berlaku untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi untuk umat Nabi Muhammad ini tidak berlaku substansinya. Tapi kan itu ada di dalam Al-Quran. Iya, dalam Al-Quran ada, kan suka dibaca. Iya, kan Quran itu merupakan guidance-nya umat Islam, betul, tapi bukan berarti setiap ayat itu merupakan substansi hukum yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad, karena sebagian daripada isi Al-Quran adalah cerita kisah tentang Nabi dan umat terdahulu. Mana buktinya? Buktinya di dalam surah Hud ayat 120, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin wallahu wa rasuluhu a'lam bima ma'na. Wahai Nabi Muhammad, telah kami ceritakan semua kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu sebelum engkau. Kuceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, untuk apa? Ma nusabbitu bihi fu'adak, fadilahnya cerita para nabi terdahulu, cerita orang-orang soleh terdahulu. Untuk apa? Untuk menguatkan keyakinanmu, menguatkan, meneguhkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan di dalam cerita-cerita orang-orang soleh terdahulu terdapat kebenaran, wa mau'izatun, dan juga nasihat, wa dzikra, dan peringatan lil mukminin, yang hanya bisa diambil oleh orang-orang beriman, yang hanya bisa diterima oleh orang-orang beriman. Kalau orang Wahabi suka menyalah-nyalahkan kitab pembacaan Sirah Nabawi, Al-Barzanji, Al-Dibai, dan yang lainnya, orang Wahabi itu masuk berarti ke dalam kategori orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kisah-kisah cerita-cerita para nabi dan rasul, terlebih Nabi Muhammad. Mereka malah membid'ah-bid'ahkan, berarti kita meragukan keimanan mereka, karena hanya bisa diambil manfaat dari kisah-kisah tersebut oleh orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang menolaknya itu diragukan keimanannya, walaupun namanya Muhammad iman. Kira-kira yang saya sampaikan ini hafal nggak? Ada yang pulang? Udah, yang diingat tadi Kebumen, Kerinci, ya. Tadi ketulis apa enggak tuh? Oh, yang nulis. Jadi di dalam Al-Quran itu juga ada hikayat, ada cerita. Jadi tidak semua ayat itu berkenaan tentang syariat yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Berarti ayat tersebut sudah dinasah, atau artinya termasuk ayat-ayat mansukh yang sudah dihapus ketetapan hukumnya, walaupun ayatnya masih sering dibaca oleh kita, tidak dihapuskan dari Al-Quran. Apa sih mansukh itu? Yang sudah terhapuskan secara substansi. Oleh apa? Oleh nasikh, oleh penasakh, oleh sebuah dalil penghapus. Nah, ini berarti harus dipelajari apa? Ilmu nasikh mansukh. Ilmu nasikh mansukh ini ada mansukhul ayat bil ayat, mansukhul ayat bis sunnah, mansukhul sunnah bis sunnah, mansukhul sunnah bil ayat. Contohnya ayat-ayat yang tadi sudah dinasakh oleh ayat lagi. Contoh dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin wallahu rasuluhu a'lam bima ma'na. Seseorang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti keimanannya oleh dzurriyyahnya, maka kami akan hubungkan mereka dengan leluhur mereka, dengan dzurriyyahnya yang beriman. Dan maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, kalau kita punya leluhur yang beriman dan soleh, lebih soleh dibandingkan kita, kemudian kita sebagai dzurriyyahnya, turunannya juga orang yang beriman tapi tidak sesoleh leluhur kita, maka leluhur kita bisa memberikan syafaat. Sebaliknya juga, kalau kita sebagai seorang beriman, mukmin, muslim, kemudian kita tidak terlalu soleh dibandingkan turunan kita, kita punya anak keturunan dzurriyyah yang beriman tapi soleh, lebih soleh, maka nanti keturunan kita juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Apakah bisa syafaat itu diberikan oleh orang-orang selain Nabi Muhammad SAW? Ya, buktinya di mana? Di dalam kitab, salah satu kitab hadis yang muktabar, yakni Sunan Ibnu Majah, pada hadis nomor 60 ada keterangan nanti orang mukmin yang lebih dulu masuk ke dalam surga, mereka akan rindu kepada teman-temannya ketika di dunia, sholat berjamaah, ya, mereka akan berdialog dengan Allah Ta'ala ketika rindu. Mereka bertanya, ya Rabbana qad ataina ya Rabbana qad adkhaltana ila jannati wa adkhaltahum ila nar, engkau telah memasukkan kami ke dalam surga tapi kau masukkan teman-teman kami ke dalam neraka. Yang mana mereka itu yusalluna ma'ana, ketika di dunia sholat berjamaah bersama kami, wa yasumuna ma'ana, pada saat Ramadan puasa bersama dengan kami, wa yahujjuna ma'ana, hajian bareng, umroh bareng, ngaji bareng, thalabul ilmi bareng, sholawatan bareng, manaqibat bareng, tahlilan bareng, tarusan bareng. Tapi kenapa kok kami yang dimasukkan surga, teman kami masukkan neraka? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini kata Rasul nih, hadisnya sahih,
idhabu ilan nar, pergilah kalian ke dalam neraka, akhrijuhum man aradtum minhum, kemudian keluarkan orang-orang yang kalian, teman-teman yang kalian kenal ketika di dunia yang bareng berjuang bersama kalian di neu gitu ya. Barang-barang tuh di majlis di dunia barang-barang sholawatan ngaji bareng berjuang bareng, tapi ternyata teman kalian sudah dimasukkan ke dalam neraka. Keluarkan oleh kalian yang masih punya iman. Maka kemudian dicari Joni ya, Daser, Eko, Andi gitu kan, Inah gitu, Sarmeha, ada Nyong nih kene gitu kan, panggil ya, dicaluki ternyata ketemu, diambil masukkan ke dalam surga. Ini yang mukmin ini bilang dia masuk ke dalam neraka tidak panas dengan izin Allah, karena bahkan diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini bukan nabi, bukan rasul, orang biasa sama seperti kita. Mudah-mudahan nanti kita di akhir juga bisa saling memberikan syafaat satu sama lain. Amin. Yes, panjenengan sing bagian neraka nggak apa-apa, yang sing surga. Naudzubillah. Nggak begituan ya, Allahu alam, nggak ada yang tahu. Kemudian lapor, ya Allah, sudah saya bawa ke surga, sudah saya ambil nih teman-teman saya. Kata Allah, pergi lagi ke dalam neraka, cari teman-temanmu yang masih kau kenal, yang masih punya keimanan, yang dulu bareng-bareng tuh ibadah di dunia, yang masih punya keimanan walaupun sebesar koin dirham. Maka dicari, ketemu lagi, masukkan ke dalam surga. Ya Allah, sudah saya masukkan ya Allah. Kata Allah, pergi lagi, cari lagi teman-temanmu yang kau kenal itu ketika di dunia, yang bareng-bareng ngepam, bareng jadi banser, contoh begitu kan. Walaupun punya keimanannya hanya nisfa dirhamin, sebesar setengah koin dirham, walaupun sebesar itu, ya keluarkan, kata Allah. Dicari, agak susah, akhirnya ketemu. Ya, ayo dimasukkan ke dalam surga. Ketika sudah masukkan surga, laporan, ya Allah, Engkau Maha Tahu, kami sudah memasukkan ke dalam surga. Kata Allah, pergi lagi dalam neraka, cari teman-teman kalian yang walaupun masih memiliki keimanan sebesar zarrah, sebesar semut yang hitam yang kecil ataupun butiran pasir. Dia tekak ning jerone neraka. Dicari mana Asep, Dadang, itu kan. Apa maning gitu kan. Munawar Paijo gitu, terus mana nih, coba dipanggil, ada suara yang nyaut, oi gitu kan, disirah, cari betul deh, ya, sing teka saking surga, disirah, gone, surga gitu kan, suaranya tuh rada samar-samar, pas didatangi suara itu, ya, sirah tadi, ya, tulungin nyong, gitu kan. Beneran larainnya rakaton kayak sirah, ya nyong cemong gitu kan. Kenapa cemong? Wajar, karena nerakanya sampai ke lehernya. Jadi yang namanya neraka itu kan pembakarannya luar biasa. Sekarang kita kalau bekerja di pembakaran batu kapur saja cemong wajar, ya kan. Nah ini di dalam nerakanya sampai ke leher, ya pasti wajahnya cemong, tapi tidak menghanguskan wajah, hanya cemong saja. Kenapa kok sampai tidak menghanguskan neraka itu terhadap wajah orang-orang beriman? Karena dulu mereka pernah berwudu dan sujud kepada Allah. Orang yang pernah sujud kepada Allah, insya Allah neraka nggak sampai ke wajahnya, tapi sampai ke lehernya sekalipun itu bisa cemong. Bahkan kata Rasul, neraka walau hanya sampai mata kaki saja, bukan mata kaki, itu bisa membuat ungep otak bisa bergolak. Walaupun neraka itu hanya sampai mata kaki. Kita ada di emperan neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak semuanya masuk surga. Kabeh masuk surga, kabeh lebih surga, kabeh, masya Allah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Tapi karena rahmatmu dan karena cintamu ya Allah, ya Rahman, bukan karena kami mengharap selain Engkau, tapi kami berharap mampu untuk menerima, merasakan cintamu ya Allah dimanapun berada. Kalau Allah ridho, di neraka sekalipun tidak akan panas. Buktinya malaikat yang menyiksa ahli-ahli neraka kepanasan nggak malaikat? Enggak, karena Allah ridho. Jadi kalau panjenengan dimasukkan ke neraka tapi Allah ridho, kira-kira jenengan ridho apa enggak? Ayo ngomong sedang. Pusing ya. Jangan kalah oleh seorang wanita yang bahkan tadinya itu pendosa tadinya, mohon maaf, yang kemudian waktu diangkat derajatnya menjadi seorang waliyatullah. Saya tidak pantas menyebutkan namanya, begitu mulia, walaupun saya ceritakan bagaimana kehidupan sebelumnya kelam, pendosa sebelumnya, tapi kemudian waktu bertaubat dan Allah angkat derajatnya menjadi
waliyatullah. Bahkan banyak ulama-ulama berguru kepada beliau. Ya. Itu karena Allah punya rahmat dan ampunan yang luas. Beliau sampai berkata, ya Allah, jika aku beribadah kepada Engkau karena surgamu, maka berikan saja surga itu kepada orang lain. Jika aku beribadah kepada Engkau karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalam neraka. Yang penting Engkau ridho dan tetap mencintaiku. Wah, ya, kalimatnya seperti itu. Gak peduli mau masuk neraka, mau masuk surga, gak ada hubungan. Karena tujuan ibadahnya karena cinta Allah, bukan ingin makhluk. Surga neraka itu makhluk. Jadi panjenengan selama ini ibadah itu untuk Allah apa untuk makhluk? Untuk Allah apa untuk makhluk? Jadi kalau Allah masukkan ke dalam neraka, kalau ridho gimana ya? Ngomong, speak up, say, ngomong apa ini? Tadi makan roti soalnya, ya sebelum berangkat. Jadi ngomongnya rada-rada caces, padahal mah nggak ngerti juga apa itu. Nah, akhirnya ketika sudah diangkat dimasukkan ke dalam surga, mereka semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilahnya kita berkumpul di dunia bersama orang-orang yang tepat di dalam komunitas yang tepat. Maka kita berkumpul saat ini di Nahdlatul Ulama, komunitas yang tepat bersama orang-orang NU Nahdien yang lainnya adalah orang-orang yang teman-teman yang tepat dalam seperjuangan. Insya Allah nanti kita masuk surga bareng-bareng dengan Hadratus Syekh Asy'ari, bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, saya tambahin dulu sebelum sholawat. Tadi apakah sampai pahala daripada tahlilan isinya bacaan Quran untuk ahli kubur? Sampai di mana? Contoh saya ambil dari kitab referensinya, kitab Ar-Ruh karya ulama kebanggaan Wahabi, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Qayyimnya, Ibnu Taimiyahnya itu ulama yang dibanggakan Wahabi. Al-Imam begitu. Nah, tapi Wahabi itu menyatakan tidak sampai, tidak manfaat bacaan Al-Quran untuk ahli kubur. Padahal di dalam kitab Ar-Ruh pada halaman ke-13 pada baris ke-7 ada keterangan bahwa wa dzakara Al-Khallal Anis-Sya'bi, Imam Al-Khallal meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi, wa kanatil ansaru, dan kebiasaan para sahabat Ansor. Sahabat Ansor berguru kepada siapa? Berguru kepada siapa para sahabat Ansor? Kepada Rasulullah SAW. Berarti belajarnya dari Rasul. Wa kanatil ansaru, dan kebiasaan para sahabat Ansor, idza mata ahaduhum, jika salah seorang di antara mereka meninggal, ikhtalafu ila qabri akhihi, maka para sahabat Ansor itu akan bergantian berbondong-bondong datang bergerombol kemana? Ke kubur saudara Ansor yang meninggal. Untuk apa? Yaqra'una indahul Qur'ana, mereka bersama-sama berjamaah untuk membaca Al-Quran untuk ahli kubur. Jadi sahabat mengamalkan apa tidak? Mengamalkan. Sampai apa tidak? Kalau bilang nggak sampai silahkan mati dulu, nanti tak baca Al-Quran kemudian kita WhatsAppan. Sampai nggak bro? Gitu ya. Mana sini? Tekan jam pirang ya? Jam pirang? Sampai pagi. Lanjong balik. Suara balik ya, nanti pagi soalnya penerbangannya, jadwal penerbangan seperti campung ya, mohon doa mudah-mudahan selamat kami, amin. Tapi saya senang berada di sini nih ya, saya senang luar biasa, antusias jamaah itu untuk mengaji luar biasa. Kemudian karena banyak yang masih minta, tapi malam Jumat selama saya masih di Indonesia saya akan berupaya pulang, gitu kan. Kecuali di luar negeri, seperti pekan lalu saya selama 2 pekan berada di Eropa, di 9 negara di Eropa. Jadi apa yang disampaikan Romo Yai memang tidak berlebihan juga, tapi ya seperti itu adanya. Saya juga baru pulang dari Eropa. Kalau di Eropa pulang ke Indonesia nggak bisa cepat kan ngajar waktunya, kadang juga transit perjalanannya. Contoh saja seperti kemarin dari Italia ke Dubai dulu, selama apa? Sekitar 7 jam setengah, 7 jam 40 menit. Kemudian di Dubainya juga transit 5 jam.
Dari Dubai ke Indonesia juga 7 jam 45 menit, berarti 15 jaman perjalanan kalau ditempuh langsung sekalipun. Apalagi dari Amerika, seperti Syekh Abdullah, kalau langsung dari Amerika itu sekitar 20 jam dari Amerika. Penerbangan langsung itu 20 jam, kalau transit ya lebih lama lagi. Jadi tidak bisa ngejar waktu. Selama masih di Indonesia sih insya Allah masih bisa ngejar malam Jumat di majelis saya. Di majelis saya tetap berupaya istiqomah. Kalau di luar negeri, ketika berada di luar negeri ada badalnya. Kadang juga saya tetap streaming ngajinya di luar negeri, yang nontonnya di Indonesia. Gitu. Doakanlah mudah-mudahan manfaat ilmunya. Kemudian tadi berarti manfaat sampai bacaan Al-Quran kepada ahli kubur, ya. Kemudian sodakoh, bagaimana yang sodakohan biasa, ngasih besek, ngasih makanan atau ngasih uang bagi-bagi yang niatnya dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Kalau panjenengan punya orang tua yang sudah meninggal, kemudian panjenengan sodakoh atas nama orang tua panjenengan, apakah itu sampai tidak pahalanya? Sampai. Dari mana dasarnya? Dasarnya dari hadis sahih, hadis yang sahih. Di antaranya begini, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, apa yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersodakoh atas nama almarhumah ibuku? Faqala Nabi, maka baginda Nabi menjawab, na'am, ya, bermanfaat. Fa inna li makhrafan, aku punya sebidang kebun ya Rasul, karena aku punya sebidang kebun, fa ushiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka mohon saksikan saat ini pula ya Rasulullah, saya sedekahkan kebun saya atas nama almarhumah ibu saya. Hadza haditsun sahihun, ini adalah hadits yang sahih. Berarti sedekah atas nama orang telah meninggal sampai apa tidak? Jadi nek panjenengan duwe kebun sing ambak sing luas pisan, kemudian bilang ke saya setelah ngaji, Bib, ya Sayyidi, saya punya kebun yang sangat besar, 500 hektar. Apakah bermanfaat jika saya sedekahkan atas nama almarhumah ibuku? Ya, sampai. Maka terimalah ini atas nama almarhumah ibu saya atau bapak saya. Saya gak akan nolak. Gak akan nolak, karena mengamalkan sunnah Rasul. Ya kasihan kalau ditolak, nanti nangis kan. Oh, kalau begitu gak mau nerima sedekah atas nama ibu saya, bapak saya gimana nanti? Saya terima, saya tolong kan. Ya, saya akan tolong kalian supaya itu bisa manfaat untuk orang tua kalian. Nah, gitu. Pertinyi ini ada nggak yang mau begitu? Itu sih yang jadi pertinyi ini, gitu. Ya kalau nggak ada ya nggak maksa, gitu kan? Ya terserah, gitu. Nggak harus 500 hektar, 30 hektar juga boleh. Nah, ya. Sallu ala Nabi Muhammad, mudah-mudahan ben sugi kabeh sing teka majelis kene, mudah-mudahan sugi kabeh sing teka pengajian, mudah-mudahan kiye kabeh sugi kabeh, sugi dunia lan akhirah. Kamu semuanya menjadi soleh solehah, bukan soleh solihun, karena kalau soleh solihun tukang stand up komedi. Ini soleh dan solehah, keluarganya sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan, jembar rezeki, qabul hajate, tercapai cita-citanya. Wabil khusus sahabat-sahabat kita dari Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, Fatayat, dan semuanya EP Ansor Banser yang berjuang untuk menentukan nasib kaum Nahdiyin untuk bisa menjadi bagian mengurus perjuangan bangsa. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Sohibul Ahsan dan juga istrinya, ya, Teh Maya, dan juga mungkin yang lain yang belum saya kenal, semuanya yang berjuang untuk memperjuangkan nasib masyarakat umat Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajin Nahdlatul Ulama, semuanya dimudahkan qabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, amin. Direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga direstui oleh para aulia Allah, oleh para solehin, para syuhada, para pejuang bangsa. Karena NU bukan hanya memperjuangkan besek, NU bukan hanya memperjuangkan amplop, NU bukan hanya memperjuangkan berkat, ya, berkat dari itu kematian PKB, bukan partai PKB yang dimaksud adalah proyek kuburan baru, ya. Kalau ada yang meninggal biasa minta dikhatamkan Quran sampai 7 hari, ada yang 40 hari, ada nggak di sini? Ada nggak? Nah, itu yang saya maksud. Ini bukan tentang partai, ya, bukan politiknya, ini tentang amalannya. Itu yang memperjuangkan itu kita harus jaga. Karena ber-NU bukan hanya menjadi orang yang memiliki komunitas yang besar, ber-NU kita ingin selamat dunia wal akhirah. Menjadi orang NU berarti panjenengan sedang menabung sesuatu yang bermanfaat untuk kita di alam kubur. Siapa? Anak kita, tetangga kita, turunan kita, komunitas kita, lingkungan kita. Kalau NU
kita meninggal, yang nahlilin kita banyak, yang bacakan Quran untuk kita banyak, yang ikhlas untuk mendoakan kita banyak, yang hadiahkan pahala untuk kita juga banyak, kalau kita menjadi NU dan merawat NU. Tapi kalau kita tidak memperjuangkan lingkungan kita menjadi NU, nanti yang pada saat kita meninggal, yang mau tahlil berapa orang, yang mau baca Quran cuma berapa orang, mungkin juga keluarga. Itu pun kalau keluarga kita tidak terbawa Wahabi. Oleh karenanya jaga lingkungan kita agar tetap menjadi lingkungan NU. Apa itu NU? Nah, botul ulama. Oleh karenanya, yuk para kiai, para guru yang bergabung di Nahdlatul Ulama secara struktural ataupun kultural, mari jaga NU agar tetap menjadi Nahdlatul Ulama, jangan menjadi Marqadul Ulama. Jangan tidur saja di NU itu, ya cuma NU jadinya NU-nya nunut urip doang, numpang urip. Jangan, di NU harus benar-benar kita tunjukkan kita khidmat di Nahdlatul Ulama, khidmat untuk umat, khidmat untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khidmat kepada ulama. Di dalam sebuah kitab namanya Salalimul Fudalah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara marfu, man khadamal ulama atau man khadama aliman, siapa yang berkhidmat kepada ulama sab'ata ayyamin, selama 7 hari saja, faka'annama khadamallaha ta'ala sab'ata alafi sanatin, maka seolah-olah dia telah berkhidmat kepada Allah selama 7.000 tahun lamanya. Kita khidmat kepada ulama, kita khidmat kepada ulama. Awas ya, jangan lihat saya seperti saat ininya Pak, jangan lihat saya pada pencapaian dakwah saat ini. Saya dulu juga khidmat kepada ulama ketika mondok. Makanya panjenengan kalau punya anak dititipkan di pondok, suruh khidmat juga kepada ulama. Saya dulu di pondok juga khidmat kepada ulama. Di antaranya saya bikin donat. Saya bikin donat kan nggak ada kipas. Kalau sekarang alhamdulillah ada kipas. Kalau tadi belum ada, sekarang sudah ada gitu kan. Alhamdulillah. Itu sebelum ada panas gitu sama wae gitu. Nah, di sana di pondok nggak ada kipas, kemudian bikin donat, ngadonan donat. Ini usahanya kiai. Jadi kiai saya mengajarkan kemandirian. Walaupun jadi kiai tetap harus punya usaha. Maka kiai-kiai NU tetap harus punya usaha. Walaupun ngajar, walaupun berdakwah, tetap harus punya usaha. Jangan cuma usahanya bikin anak doang, jadi bikin susah. Harus punya usaha yang lainnya. Jangan seperti orang-orang yang cuma modal nasab tapi pakai ngasab. Ane Juriah Rasul, ente kalau nggak kasih kepada ane, ente kualat. Kalau ente ingin berkat, ente dapat syafaat, ente harus nurut sama ane. Yang seperti itu tukang ngibul, tukang tipu. Yang seperti itu jangan diikuti. Walaupun ngaku dia sebagai Juriah Rasul, jangan diikuti. Wis, kundilan baik. Kalau isi sarungnya ulama NU. Setuju? Nah, kemudian khidmat. Saya bikin donat. Bikin donat itu ngadonnya begini, itu masya Allah satu bundel. Ya, satu gini nih adonan itu bisa sampai 30 menit begininya ya, setengah jam begini, atau setidaknya ya setengah jam begini saja supaya lembut. Nah, karena nggak ada kipas angin, kemudian di pesantren kan ada sumuk-sumuk kayak begitu, akhirnya cuma pakai sarung, nggak pakai baju karena sayang kan buat sholat, buat ngaji bajunya, jadi cuma pakai sarung. Ada sarung yang kotor yang dipakai keseharian. Orang pakai katok nih, orang pakai katok, orang nganggo sidi celana dongkel, orang nganggo. Jadi pada saat saya begini itu patin gubal gabel, begitu. Memang seperti itu sangat masya Allah, sangat mengesankan pokoknya. Jangan dibayangkan. Makanya saya minta ini ada rekal, ada meja, dan jangan suruh saya berdiri, karena kalau saya berdiri nanti ibu-ibu membayangkan memangnya susu sapi apa? Ya benar, ini cerita nyata. Jadi saya bikin donat, mudah-mudahan tidak habis pahalanya, tidak dihilangkan pahalanya. Ini maksudnya cerita tentang kita khidmat kepada ulama. Nanti manfaatnya seperti apa? Lihat seperti apa yang saya dapatkan, Allah berikan kepada kami. Itu adalah barokahnya khidmat kepada ulama, kepada guru, kepada mursyid. Terus seperti itu. Pada saat subuh, pada saat panas, ya namanya apalagi kan seperti itu kan, bergerak seperti orang yang sedang olahraga, maka bercucuran keringat. Pada saat bercucuran keringat, kita kan nggak punya handuk. Ya, santri itu kadang nggak punya handuk. Kalau punya handuk, handuknya tuh hilang, digasap sama teman-temannya. Jadi handuk bersama. Makanya mendingan nggak punya handuk sekalian lah. Udah mandi langsung saja pakai sarung, pakai pakaian, nggak pakai handuk lagi. Jadi ketika tidak punya handuk, nggak ada lap, nggak ada tisu seperti yang sekarang. Kalau sekarang disediakan tisu, ya disediakan tisu. Kalau berkeringat tinggal saya lap pakai tisu. Kalau saat itu berkeringat tidak ada tisu, pakai apa dilapnya? Pakai adonan donat begini. Adonan donat, ya bagus.
adonan donat itu karena mengandung telur, protein, dan juga margarin. Telur itu bisa dijadikan sebagai masker gitu kan. Jadi ketika ditempelkan di sini itu baik untuk tubuh saya dan juga untuk orang yang mengkonsumsi donat itu juga barokah ketek santri. Ini nyata untuk plak. Ya Allah, berkahilah orang yang beli ini, mudah-mudahan laris. Gitu, karena kasihan ke kiai. Jadi supaya kiai dapat penghasilan, yang kerjanya kita gitu ya, yang menjual juga nitipkan, nanti dititipkan setelah digoreng, kemudian dibungkus, dititipkan ke warung-warung. Masya Allah, itu warung mintanya, Cung, Kang Santri, mengko besok ditambah maning ya, itu jumlahnya. Ini tadinya 20 minta 50 belah sekalian, aku akeh sing seneng katanya, laris dikit, bagus, enak jari. Alhamdulillah ketek santri laris manis. Mang Santri ya, bagus Mang Santri ini keteknya bagus sekali. Masya Allah, lezat. Nah, kemudian ada lagi kadang khidmat ke kiai itu. Jadi jangan jadi santri itu pemalas, diam-diam saja, jangan. Ya, saya juga punya teman orang kaya, bahkan orang tuanya punya bengkel besar di Bogor. Nah, itu tetap khidmat bareng dengan saya. Kemudian juga bikin batak, karena kalau siang itu saya nggak makan nggak minum, jadi disuruh kerjanya tuh malam hari. Saya di sawah jauh dari kampung ya, kemudian ada kuburan-kuburan tua, ada pohon tua. Bahkan saya pernah mengejar banaspati. Ngerti banaspati? Itu api yang berkobar. Apa itu api berkobar? Oh, saya pernah ngejar, sengaja gitu kan, barangkali duit gitu. Itu kalau ditangkap barangkali tuyul bisa nyari duit kan gitu. Ternyata nggak ada, ngilang pas mingslep ke pohon rangdu gitu. Nggak usah takut ya, nggak usah takut. Saya nggak takut dengan demit, karena demit itu ke saya itu nganggap oh kakak katanya gitu. Kenapa? Lawang dia bilang saya ini gerandong. Iya, dia bilang gerandong. Iya, kalau gerandong kan langsung dibikin mak lampir. Karena saya juga pernah dulu hidup di hutan, di mana? Di daerah hutan di Gunung Cermai, di Kuningan, ya Cirebon, Kuningan, di Gunung Cermai. Bahkan makan saya tidak makan nasi. Jadi kalau santri, orang tua belum datang, ngasih beras, ngasih bistel, ngasih sango, jangan nangis, kecer-keceran ya, kecer ya, jangan. Saya 8 tahun nggak makan nasi sama sekali. Ya siang nggak makan gitu kan, cuma bisa makan siang ya 5 hari setahun gitu doang. Tadus bini maksudnya harus perih. Ada istilah Sunda, mun hayang boga perah kudu perih. Mun geus boga perah bakal mati, gitu kan. Kalau ingin punya bisa itu harus perih dulu. Kalau sudah punya bisa itu untupannya itu mantep mati gitu. Nah, seperti itu santri juga sama. Jadi kalau sudah mati itu sacium itu saucap nyata gitu kan. Gitu jadi. Ya, makanya panjenengan kalau minta doa kepada saya sekalian pada saat bawa air itu saya udah hingga tepat gitu. Nah, itu zaman dulu Rasulullah nafata itu niup tapi sambil nyiprat. Kalau ingin lebih barokah lagi, ciprotan harus lebih mantap lagi itu ya. Jadi bikin batak malam hari. Kemudian saya juga pernah ngurusin kambing kiai, ngoret kan, ngarit. Kemudian saya sempat pada saat itu masih makan nasi, dan makan nasi pun sisa dari teman-teman itu kan masak dulu ya, patungan secangkir kecil, setengah cangkir kecil, nanti lauk pauknya mungkin mereka bikin. Nah, saya itu makan sisaan mereka sudah selesai, ada tersisa, kadang juga dipatukin ayam, saya makan bekas mereka. Jangan lihat saya saat ini saya punya kendaraan, saya bisa terbang kemana, enggak, jangan lihat itu, lihat bagaimana perjuangan, zaman perjuangan susah ya, perihnya. Jadi teman-teman santri, ini santri kan kita santri semuanya, orang tua yang sudah jadi orang tua juga anaknya kan santri, orang tua juga pernah jadi santri, sekarang juga masih santri NU ya, walaupun sudah menjadi orang tua, santri tua. Nah, lihat dari kesulitan itu, karena al-ujratu biqadril masyaqqah, hasil itu tergantung perihnya saat perjuangan. Saya pernah di saat saya berharap bahwa bisa makan dari sisa-sisa santri yang lain, beres saya pulang ngarit, ternyata saya lihat di halaman di kebun, kan masaknya di kebun, nggak ada sisa makanan, rapi, nggak ada bekas masak ya. Masaknya kan pakai kastrol, ngerti kastrol? Panci yang bulat tuh, yang bulat pancinya itu kastrol. Ternyata bersih, nggak ada bekas masakan, nggak ada tuh tumpuknya itu bekas
bakaran kayu nggak ada. Waduh gimana, berarti nggak makan nih. Akhirnya balik lagi ke tempat, ke kandang kambingnya Kiai. Ini ketika saya di Purwakarta. Kemudian saya bilang ke kambing, ya pakai bahasa Sunda karena di Purwakarta, "Be, lapar." Karena itu makanan kambing tadi sudah disiapkan di tempat kambing, di kandang kambing, sudah ditata sama saya. Akhirnya balik lagi ke kandang kambing, "Be, lapar, minta daharnya Be." Karena ini kambing Kiai, kambingnya di pesantren, yang ngurusnya juga saya santri, dia friendly dengan saya, dia kasihan dengan saya, sesama santri pesantren yang kelaparan. Akhirnya dia bilang, enggak, katanya gitu. Ya, saya minta Be, minta daharnya, minta makannya Be, kata saya gitu ke kambing tuh, lapar. Dia hanya bilang, teman saya itu bilang, gitu. Nah, akhirnya saya ambil makanan kambing dari tempat itu, dari kandang, saya masukkan ke kastrol, saya kasih garam supaya anti racun lah ya. Kasih garam, kemudian saya rebus sebentar, rebus lagi lebih lama lagi. Kemudian dibuka, nggak jadi spaghetti ternyata. Tetap saja makanan kambing, ya, rumput. Ya dimakan ya alot tetap walaupun sudah setengah jam. Nah, akhirnya saking laparnya ya sudahlah dimakan. Kemudian airnya lumayan ada rasa asin-asinnya, tapi bukan korong, itu asli, ya, asli itu garam. Akhirnya diseruput baiklah. Alhamdulillah bisa bertahan hidup. Ternyata kenapa kok tidak ada masakan? Teman-teman saya pulang kampung karena itu ternyata hari libur. Saya nggak mikir libur apa enggak. Saya tidak pulang ke orang tua saya, bahkan bertahun-tahun saya nggak pulang ke orang tua saya berpindah-pindah pesantren, orang tua saya nggak tahu, bahkan orang tua saya mungkin menganggap anaknya itu telah meninggal, bahkan bisa jadi saya sudah ditahlilin. Pas datang gondrong, wadaw, gerandong saking di jadi itu kan, pas datang pas menonton, wah datang gerandong, gerandong gondrong, bukan sembarang gondrong, si gondrong dari gua Selarong. Kalau gue udah ngomong pasti lu terbengong-bengong. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman santri NU jangan manja-manja, termasuk juga yang berjuang saat ini. Kita harus mau datang ke dapil, datang ke masyarakat, ke grassroots, dan nanti kalaupun sudah menjadi pejabat, sudah menjadi wakil rakyat, jangan malu untuk datang, bahkan mungkin becek-becekan bersama rakyatnya, datang ke hutan dengan rakyatnya, menjumpai rakyatnya, masyarakatnya, dapilnya. Tetaplah menjadi bumi yang seperti saat ini kita pijak. Kita berasal dari bumi, kita akan kembali ke bumi. Kita berasal dari tanah, kita akan kembali ke perut bumi, ke dalam tanah. Maka apapun kita adalah tanah, asalnya dari tanah. Kita ini hambanya Allah, sehingga tidak pantas untuk menyombongkan diri menjadi apapun. Yang terpenting bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga para pejuang Nahdlatul Ulama diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. NU siap menang. Kita sebagai NU siap menang, sebagai NU siap maju, orang NU siap maju berjuang, siap memenangkan orang-orang NU dalam perjuangannya, siap mendukung perjuangan para pejuang NU. Kita adalah keluarga, satu keluarga yang sama. Kita harus merasakan pedihnya dalam perjuangan, juga kita harus bahu-membahu dalam perjuangan ini. Tidak bisa perjuangan itu oleh sendiri, tapi harus bersama-sama, sehingga NU ini akan tetap kuat di tengah terpaan badai-badai akidah-akidah yang menyesatkan di luar sana. Kita orang NU harus satu kesatuan tubuh yang sama. Kita ikut serta dalam perjuangan, apapun jalan yang kita tempuh, yang terbaik, yang maslahat, yang manfaat, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian apapun kita, bukan tentang siapa kita, tapi tentang apa yang kita khidmatkan, apa yang kita lakukan, dan tentang apa yang kita berikan kepada masyarakat, kepada umat. Kebaikan, kemaslahatan yang terbaik akan kembali, kebaikan itu kepada kita dan keluarga serta anak turunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya undur diri, doa nanti oleh guru yang ada di sini, saya ikut mengamini. Saya minta ketua panitia untuk bisa menerima hadiah cinta, tanda cinta dari saya. Silahkan sambil bersalawat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Enak tidur sendiri ya. Sallallahu ala Muhammad. Mana jawabannya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Yang satunya lagi saya berikan itu tetap istiqomah di itu kecuali itu demi keselamatan umat. Saya mohon kepada saya berikan kepada Ustaz Saiful untuk diberikan agar kita berjuang istiqomah. Demikian pemaparan yang mungkin kurang, ya, pasti banyak kurangnya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahim kembali, ngaji bareng. Jika masih kurang, gampang. Kalaupun dari kejauhan, yang penting sekarang kita sudah berjumpa, maka panjenengan adalah koncone nyong, panjenengan adalah koncone reang, panjenengan adalah batu reang, podo-podo muridek Maulana Syekh Syam'al Qabbani. Insyaallah Maulana Syekh Syam'al Qabbani senantiasa secara ruhani akan memberikan madadnya kepada kita sekalian, ya. Angkat tangannya dulu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayajzi ajran 'azima. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul wa bil Qur'ani imama wa bil Qur'ani imam wa bil Ka'bati qiblatan wa bil kiblati wa bil mu'minina ikhwana wallahu wallahu ala ma naqulu ala ma naqul wakil. wakil. وقبل النبي مولانا الشيخ بن شاب بن الشيخ ورحمة الشيخ ابن الشيخ عبد الخالق البرجواني والشيخ ورحمة الشيخ ابن الشيخ عبد الله فاسأل الإسلام السلطان على الشيخ مرشدا شيخنا مرشدا قبلنا من قطب العرب بلا زين الشيخ محمد الشيخ قبلنا شيخنا مرشدا. الله 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 حق. ماذا؟ الله 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 حق. الله 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 حق. الفاتحة على حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته وآل بيته الكرام ثم الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والأرواح أمة المؤمنين أهل بيت الرسول طريقة الرسول ذرية الرسول الخلفاء الراشدين ولسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم التابعين لهم بسنة من ربنا الرحمن ثم الأرواح جميع أمة الأموات والمجتهدين والأرواح مشايخنا لسلسلة طريقة النشابندية العلية وصلى إمام طريقة وقتل فلك وشهد بين شيخ محمد بن نصر البخاري وشيخ عبد الخالق الوجدواني وشيخ عبد الله فيصل الدغستاني السلطان الأول الشيخ محمد عظيم القلب قطب العرب بالله من الشيخ القباني السادة الثاني والسادات الصديقين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti ucapkan qabiltu bay'atukum Qabiltu bay'atukum. Qabiltu Rabbil alamin Allahumma tsabbitna 'alal haqq wallahu a'lam bis-shawab wa na'fu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.